Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang berbahagia, Ibu akan mengajarkan tentang listrik statis. Listrik statis. Nah, di sini kita akan membuka PowerPoint-nya. Listrik statis. Nah, kita pernah melihat langit. Nah, ada fenomena di langit itu biasanya ada petir. Nah, bagaimana terjadinya petir? Nanti kita akan pelajari, ada hubungannya dengan listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Apa bedanya dengan listrik yang mengalir? Kalau listrik yang mengalir itu misalnya listrik pada lampu di rumah kita, misalnya itu listriknya mengalir dan itu bisa nyetrum ya. Kalau listrik statis ini kalau tidak besar sekali, misalnya petir, nah itu bisa membakar. Tetapi kalau yang di sini misalnya ada penggaris digosokkan ke rambut, maka dia juga akan timbul listrik statis. Nah, misalnya kita punya penggaris digosokkan ke rambut, digosokkan beberapa kali, maka kalau kita punya sobekan kertas atau tisu, maka sobekan itu akan tertarik dan tertolak. Jadi akan ada gerakan seperti ini. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas kecil? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Apa itu atom? Kalau kita punya benda, misalnya benda itu meja. Nah, kalau kita dekati lagi, bagian yang terkecil dari meja itu apa? Yang paling kecil, yang sangat kecilnya, maka itu ada terdiri dari atom. Nah, atom-atom ini banyak sekali. Nah, di dalam atom itu ada inti atom dan elektron. Inti atom ada di dalam. Nah, elektron ada di luar inti. Nah, elektron itu selalu bergerak. Nah, di dalam inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif. Jadi di dalam atom ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi atau di luar inti atom. Ini yang bermuatan negatif, di dalamnya ada proton dan neutron. Jadi partikel penyusun atom nomor 1 adalah proton yang bermuatan positif. Yang kedua adalah neutron yang tidak bermuatan. Nah, yang ketiga adalah elektron yang bermuatan negatif. Susunan partikel zat padat. Nah, misalnya ini ada zat padat, maka kita bagi-bagi lagi, maka yang paling kecilnya kita sebut atom. Nah, satu partikel atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Di dalam inti atom ada neutron yang netral, ada proton yang bermuatan positif, dan ada elektron yang mengelilingi inti atom yang bermuatan negatif.
Nah, elektron ini selalu bergerak mengelilingi inti atom. Teori atom. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan atau nol. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi tadi kalau misalnya di dalam inti atomnya terdiri dari dua proton, kemudian elektronnya 2 elektron, maka disebut atom netral karena yang positif ada 2, negatifnya 2, jadi dia netral. Nah, atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Apabila atom itu kehilangan elektron atau kekurangan elektron, maka akan kelebihan muatan positif, maka disebut atom bermuatan positif. Bila atom bermuatan negatif, apabila kelebihan elektron. Jadi yang mudah berpindah adalah elektronnya. Elektron bisa lepas, juga bisa melepas. Jadi suatu atom bisa melepaskan elektron, bisa juga menangkap elektron. Jadi inti atom yang ada di dalam atom, di dalam atomnya itu tetap ada di dalam inti. Yang bisa berpindah-pindah adalah elektron. Jadi kalau suatu atom kehilangan elektron, maka dia kekurangan elektron, maka bermuatan positif. Kalau suatu atom yang netral, dia kelebihan elektron atau dia sudah menangkap elektron dari atom lain, maka atom itu menjadi bermuatan negatif. Ini model atom hidrogen. Protonnya ada 1, elektronnya ada 1, tidak mempunyai neutron. Nah, atom ini dikatakan netral atau bermuatan positif atau negatif. Elektronnya 1, protonnya 1. Jadi negatifnya 1, protonnya 1. Berarti netral. Jadi atom ini dikatakan netral. Nah, sekarang lihat model atom helium. Inti atom terdiri dari 2 neutron dan 2 proton. Juga ada 2 elektron di dalam kulit atomnya. Maka yang bermuatan positif adalah 2, muatan negatifnya 2, maka dikatakan atom helium ini netral. Berapa jumlah proton pada atom helium di atas? Protonnya ada berapa nih? 1, 2. Jadi proton ada 2. Berapakah jumlah elektron pada atom helium di atas? Elektronnya ada berapa? Ini yang mengelilingi? Ada 2. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Kalau protonnya 2, elektronnya 2, berarti tidak bermuatan karena netral. Jumlah positif dengan jumlah negatifnya sama, maka atom itu netral. Mengapa atom helium di atas netral? Karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Nah, sekarang kita lihat atom litium. Neutronnya ada 3, protonnya ada 3, helium elektronnya ada 3. Kita lihat berapa jumlah proton? Ini yang merah 1, 2, 3. 3.
Berapa jumlah elektron? Nah, 3. Apakah atom litium di atas bermuatan listrik? Kalau elektronnya 3, muatan negatifnya 3, dan muatan positif pada protonnya juga 3, maka atom dikatakan netral. Mengapa dia netral? Karena positifnya 3, negatifnya juga 3. Jadi netral, tidak kelebihan dan kekurangan muatan. Jadi kesimpulannya, jika demikian, bila mana atom dikatakan netral apabila jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Di sini elektron 2, protonnya juga 2, dia netral. Di sini protonnya 3, elektronnya juga 3, dia juga netral. Muatan listrik pada proton. Kita lihat muatan listrik pada atom. Misalnya di sini ada atom natrium. Di dalam intinya ada 11 proton. Di dalam kulit atomnya ada 11 elektron. Kemudian di sini ada atom klor. Di dalam intinya ada 17 proton, 17 plus. Di dalam kulit atomnya terdapat 17 elektron. Karena suatu hal, maka elektron dari natrium pindah ke klor. Maka di sini akan kekurangan elektron. Jadi yang tadinya ini 11 tinggal 10. Maka positifnya ini protonnya ada 11, elektronnya 10, maka dikatakan atom bermuatan 1. Karena elektronnya pindah ke sini 1. Nah, di sini protonnya 17, elektronnya tadi juga 17, karena menangkap elektron dari sini 1, maka elektronnya ada 18, maka dia bermuatan negatif 1. Jadi di sini positif 1 karena kekurangan elektron, di sini negatif 1 karena kelebihan elektron 1. Karena suatu hal, elektron pada atom natrium dapat berpindah ke klor. Natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif. Klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron, maka klor menjadi bermuatan negatif. Jadi kesimpulannya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik apabila menangkap atau melepaskan elektron. Kalau dia menangkap akan bermuatan negatif. Apabila dia melepaskan elektron, dia akan bermuatan positif. Jadi kesimpulannya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik apabila menangkap atau melepaskan elektron. Ada berapa jenis muatan? Ada muatan positif, ada juga muatan negatif. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron. Kalau dia melepaskan atau kehilangan, maka dia kekurangan elektron. Maka akan menjadi bermuatan apa? Ini nanti di komen di YouTube-nya.
Bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron akan menjadi bermuatan apa? Muatan listrik pada benda. Kita lihat kalau kita punya penggaris kemudian digosok-gosokkan ke rambut atau kalau sudah kita punya bulu ayam yang kecil seperti ini, apa yang terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi kalau dia ini nanti akan tertarik dan tertolak, dia akan bergerak-bergerak. Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam dapat tertarik ke penggaris plastik? Nah, kita pelajari kenapa demikian. Muatan listrik pada suatu benda. Kita lihat kalau kita punya praktikum seperti ini, tujuannya menentukan jenis muatan listrik pada benda. Alatnya kaca, penggaris, kain sutra, dan kain wol. Nah, prosedurnya digosok-gosokkan kain wol ke plastik. Atau kalau tidak ada kain wol, pakai rambut. Boleh plastik ke rambut. Nah, kemudian plastik itu akan digosokkan, kemudian digantungkan pakai tali dengan benang. Maka plastik yang sudah bermuatan tadi mudah bergerak. Kemudian gosokkan plastik lagi yang lain dengan rambut juga atau kain wol. Nah, didekatkan. Apa yang terjadi? Plastik tadi yang sudah bermuatan, yang sudah digosokkan, digantung pakai benang, kemudian didekatkan lagi dengan plastik yang kita pegang. Maka yang bergerak yang kita pegang atau yang digantung. Nah, sekarang amati juga kain sutra. Kain sutra digosokkan dengan batang kaca, digantung. Kemudian kita satu lagi, kain sutra digosokkan dengan kaca didekatkan. Jadi didekatkan ke plastik yang sudah digosok, didekatkan ke kaca yang sudah digosok, apa yang terjadi? Nah, ini ada tabel pengamatannya. Gaya yang muncul, plastik didekati dengan plastik. Kira-kira kalau plastik tadi dengan plastik bagaimana? Jadi, kalau plastik dengan kaca bagaimana? Kalau kaca dengan kaca bagaimana? Apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan muatan kaca? Tadi plastik dengan rambut digosok-gosokkan, maka elektron dari rambut akan pindah ke plastik. Maka plastik itu akan bermuatan negatif. Nah, plastik itu kalau digantung dengan benang, didekatkan lagi plastik yang lain yang sudah digosokkan, negatif dengan negatif kira-kira tolak menolak atau tarik menarik? Dijawab ya yang hadir. Nah, kalau didekatkan dengan kaca yang sudah digosokkan dengan kain wol, nah maka kain sutra. Kalau kaca dengan kain sutra, maka kaca itu akan bermuatan positif karena kaca melepaskan elektron, maka elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Maka kaca bermuatan negatif. Yang tadi plastik digosokkan ke rambut, maka elektron dari rambut pindah ke plastik. Plastiknya bermuatan negatif. Nah, kalau kaca digosokkan ke kain sutra, yang negatifnya kain sutranya, maka positif kacanya. Jadi kalau plastik dengan kaca yang digosokkan tadi, kira-kira tarik menarik atau tolak menolak? Yang plastik muatan negatif, yang ini negatif, plastiknya negatif, kacanya positif. Kalau berbeda muatan, kira-kira tarik menarik atau tolak menolak?
Tarik menarik. Plastiknya, iya betul. Ya. Terus, kalau begitu penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol atau rambut kita tetapkan sebagai bermuatan listrik jenis apa? Negatif atau positif? Plastik digosok dengan rambut. Positif, Bu. Positif atau negatif? Positif. Negatif harusnya. Kenapa? Elektron dari rambut pindah ke plastik, maka plastiknya dikatakan muatan negatif. Nah, kalau kaca ke kain sutra, maka elektron dari kaca pindah ke sutra, maka kacanya kan kekurangan elektron, maka elektronnya pindah ke sutra, maka dia kelebihan muatan positif, maka kacanya positif, ya. Ya, Bu. Terus, dan pada kaca yang telah digosok dengan kain sutra, kita tetapkan sebagai bermuatan apa? Tadi plastik negatif, kaca Positif. positif. Nah, kaca dengan plastik tadi tolak menolak apa tarik menarik? Tolak menolak. Kan Tarik tidak menarik. sama. Oh, iya, yang satu positif, yang satu negatif pasti tarik menarik. Tarik. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Nah, ini percobaannya. Ini plastik. Ini kain wol. Nah, digosok-gosokkan. Nah, digosok-gosokkan seperti ini. Ternyata apa yang terjadi? Kain wolnya ini kehilangan elektron di sini. Jadi ini lebih elektronnya di sini, banyak elektronnya. Ini 4 elektron. Protonnya ada 4, elektronnya ada 8. Berarti ini kelebihan muatan negatif. Ini muatannya kelebihan positif. Maka ini dikatakan penggarisnya bermuatan negatif. Kenapa negatif? Kain wol melepaskan elektron ke plastik. Maka plastiknya jadi bermuatan negatif. Plastik yang digosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron dari kain wol pindah ke plastik. Ini kan banyak elektronnya. Terus, nah, kalau ini kain sutra sama kaca. Ini tadinya netral, positif dengan negatifnya sama jumlahnya nih ya. Kemudian digosok-gosokkan. Digosok-gosokkan, ternyata elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Maka dia kelebihan muatan apa di sini kacanya? Kelebihan muatan positif. Jadi kaca akan bermuatan positif. Nah, kaca digosok dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif karena kehilangan elektron. Nah, sekarang ini tadi percobaannya di sini. Kaca yang tadi sudah digosokkan dengan sutra, didekatkan dengan kaca lagi karena ini digantung pakai benang. Kira-kira bagaimana? Menolak. Jadi ditolak karena muatan positif dengan positif, muatannya sama, dia akan ditolak. Nah, jadi muatan yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Nah, plastik dengan kaca kira-kira bagaimana ini? Tarik atau ditolak? Tarik menarik, Bu. Tarik Betul. menarik, Bu. Iya, betul. Ini kan dipegang pakai tangan, ini pakai benang, maka ini yang mudah bergerak. Nah, ini ditarik. Nah, terus muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Kesimpulannya. Sekarang hukum Coulomb. Nah,
Ini tadi misalnya ada suatu benda yang sudah bermuatan, muatannya positif, ini juga muatannya positif. Bentar Ibu. Mau coret-coretan. Sepi bener, Bu. Ah? Bentar-bentar Ibu nyari Sepi. yang ini. Sepi nggak apa-apa. Ibu ini mau ngerekam, kalau ada yang jawab silakan, nanti Ibu bikin YouTube-nya. Jadi yang lain nggak ikut nggak apa-apa, tinggal nyimak di YouTube, nanti baru Ibu kasih soal. Kalau nggak diterang nanti nggak bisa kamu. Bentar ya, Ibu lihat dulu mana ya aplikasi Ibu lupa. Belum dibuka Ibu, bentar. Belum dibuka aplikasinya, mau nyoret-coret. Ini udah terlanjur, ntar. Udah nggak apa-apa, ini aja. Jadi, nah ini, ntar. Ulang lagi ya dari sini. Nih. Gak enak nggak pakai coret-coretan, Ibu mau nulis-nulis mana ya, ntar. Di sini, ntar. Epic. Mana ya, ntar. Lupa tadi belum dibuka. Ininya ganti dulu. Kutu. Ntar. Oh ya, Ibu mau buka ini tadi. Ulang lagi ya, bentar. Sampai mana tadi? Ini udah ya, udah ini tadi udah. Udah ini. Ini udah. Udah jelas belum tadi ini? Udah, Bu, udah. Ya. Ini udah. Sampai mana ini tadi udah ya. Udah. Yang sama tolak menolak, yang beda tarik menarik. Nah, ini dia. Nah, di sini Ibu mau coret. Nah, ini. Di sini kan ada apa nih? Benda bermuatan positif, ini benda bermuatan positif, ini muatannya namanya besarnya Q1, ini besarnya Q2. Nah, kalau positif dengan positif kira-kira dia akan saling tolak atau tarik? Tolak, Bu, tolak. Tolak. Maka dia akan ke sini dia. Dia akan ke sini. Nah, saling tolak ya. Karena dia positif dengan positif.
Nah, ini ya, panahnya ke sini, ini juga panahnya ke sini. Nah, kalau dia ini makin dekat, dia gayanya semakin besar. Kalau dia dekat, misalnya ini dekat ke sini, dia gayanya makin besar. Nah, kalau dia makin jauh, gayanya makin kecil. Jadi kalau misalnya gini, gayanya kalau dia di dekat, ini misalnya didekatin ke sini, maka ini gayanya makin besar, ini ke sininya besar. Kalau ini didekatkan, kalau ini makin jauh, ini gayanya sedikit, ini kecil. Nah, itu. Nah, kalau dia positif dengan negatif, bedanya apa? Besarnya sama, cuman ini arahnya ke sini. Saling menarik. Jadi F-nya ini tetap sama ini, baik positif maupun negatif. Kalau positif dengan positif arahnya saling tolak. Kalau negatif dengan positif, kalau dia berbeda arahnya saling tarik. Nah, Tarik menarik. ya tarik menarik betul. Terus, nah ini sama ya. Jadi hanya bedanya panahnya, tapi besarnya F-nya sama. Nah, sekarang kita lihat tadi ya. Kita lihat tadi mana ya? Nah, ini tadi kalau Q-nya misalnya Q-nya 1. Ini tadi Q-nya ini di sini ya. Kalau di sini misalnya di sini 1, kemudian di sini misalnya jaraknya ini ya. Atau Q-nya ini Q1, ini Q1, ini Q2-nya, ini Q2-nya. Nah, ini segini F-nya. Ini F-nya segini. F tolaknya lah, taruhlah F tolaknya. F tolaknya. Nah, kalau dia dibesarkan Q2-nya, misalnya Q2-nya ini dijadi 2 kali. Jadi 2 kalinya. 2 kalinya. Maka F-nya juga 2 kali. Nah, jadi gayanya jadi 2 kali ini. Ini kan 2 kali ini, 2 kali ya. Maka F-nya jadi panjang segini. Nah, kenapa? Ini sudah 2 kali. Nah, kalau dia 3 kali, juga F-nya juga dia saling tolaknya juga 3 kali. Nah, berarti rumusnya besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya muatan. Kalau muatnya 2 kali, ya ini 2 kalinya juga. Kalau muatannya ini dikalikan 2 juga, ya 2 kalinya juga. Berarti muatan berbanding lurus dengan gaya. Nah, sekarang kalau kita percobaannya ini misalnya ini muatannya ini tetap ini Q1, ini Q2. Nah, percobaannya yang satu di sini, yang satu di sini 2 kalinya. Ini R-nya segini, R. Ini R-nya jadi 2 kalinya, 2 kali R. Apa yang terjadi? Kalau di sini misalnya gayanya segini, nah, maka di sini gayanya lebih kecil. Kenapa? Karena dia jauh. Ini 2 kalinya, berarti 2 kalinya. Nah, tetapi kalau di sini diperkecil 2 kali, maka ini seperempatnya, kecil seperempatnya. Kalau 3 kali, sepersembilannya. Kalau ini kan 2 kali ikut 2 kali, berarti dia lurus. Berbanding lurus. Kalau ini berbanding terbalik tapi kuadrat. Kalau di sininya ini R jadi 2R, maka dia jadi 4 kali. Ini 2 jadi 4 kali. Kalau dia di sini 3R, nih 3R ya. 3R nih jauh nih 3R. 3R ya. 3 kali 3R. Maka jadi 9 kali nih. Jadi kalau dia jaraknya makin kecil, ini jadi besar. Kalau ini besar jadi besar, itu namanya berbanding lurus. Maka rumusnya F berbanding lurus dengan muatan.
Nah, kalau di sininya kecil, ini jadi besar, maka namanya berbanding terbalik. F, perbandingannya jadi seper nih, seper R. Nah, R-nya ini kalau dia 2 jadi 4, kalau dia 3 jadi 9. Berarti berbanding lurusnya pakai kuadrat nih, pakai kuadrat. Maka rumusnya jadi kesimpulannya F, sini ya, F sama dengan, atau berbanding lurus dulu. Nah, berbanding lurus, Q. Q-nya ada berapa? Ini Q1, ada Q2. Maka ada Q1, ada Q2. Terus ini per. Kenapa per? Berbanding terbalik. Kalau dia kecil jadi besar. Kalau kecil diperkecil dua kali, nih. Kalau jaraknya jadi diperkecil 2 kali ini ya. Kalau jauh, ini diperkecil 2 kali, entar. Berarti ini seperempat ya, seperempatnya ini sepersembilannya. Nah, jaraknya. Jadi kalau jaraknya makin kecil, F-nya makin besar. Gimana gambarnya? Bentar. Yang ini. Jadi kalau dianya kecil, ini diperkecil nih. Ini tadi kan segini. Segini. Nah, segini. Diperkecil 2 kali. Diperkecil 2 kali berarti segini setengahnya. Maka gayanya jadi besar. Kita hapus dulu supaya ngerti nih ya. Udah paham belum ini? Kalau diperpendek, maka gayanya makin besar. Dia kan kalau makin, ini muatan sama muatan, kalau dia deket, dia gayanya makin besar. Jadi gini. Besar. Iya, ini kan tadi R-nya segini, R. Ini R-nya segini. Kemudian ini R-nya diperkecil setengah nih, setengah. Jadi diperkecil setengah kalinya. Setengah kalinya, maka ini jadi 4 kali. Jadi ini diperkecil 2 kali. Diperkecil 2 kali. Setengahnya berarti. Setengah berarti sini jadi 4 kali. Kalau ini di sepertiganya, ini sepertiga. Sepertiga, maka jadi ini 9 kali. Nah, ini sepertiganya, paham nggak? Jadi di sini makin, ini kan tadinya pertamanya di sini R, kemudian ini jadi diperdekat 2 kali, diperdekat 2 kali kan jadi jaraknya setengah. Diperdekat 2 kali, maka gayanya jadi 4 kali. Diperdekat sepertiga kalinya, maka jaraknya jadi 9 kali. Maka rumusnya di sini makin besar ini diperkecil jadi besar tapi jadi kuadrat itu. Di sininya kecil, ini makin besar maka jadi dibagi. Nah, kenapa ada kuadratnya? Kalau di sini 2 jadi 4, kalau di sini 3 jadi 9, maka jadi rumusnya ini R pangkat 2 tapi dibagi. Nah, kenapa ini nggak sama dengan? Karena ada konstanta atau ketetapan yang ditemukan oleh ilmuwannya. Ilmuwannya siapa nih? Kolom. Nah, besarnya konstanta segini, 9 kali 10 pangkat 9. Maka K-nya ini, angka yang menemukan, orang yang menemukannya ini segini. Maka K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini rumusnya, ini yang sudah baku. Nah, ini dia. Dari mana terjadinya tadi, ketemunya dari situ tadi. Ini percobaan-percobaan ini tadi. Jadi ilmuwan itu mencobakan, oh ternyata kalau dideketin jadi besar. Kalau dijauh malah kecil. Oh ini kalau ditambah muatannya jadi besar. Nah ini juga kalau dikurangi jadi kecil. Berarti ini berbanding lurus, ini berbanding terbalik tapi kuadrat. Jadi rumusnya dapat seperti ini. Kemudian supaya jadi samanya ternyata ada pengalinya atau disebut konstanta atau faktor. Faktor kolomnya 9 kali 10 pangkat 9. Jadi rumus ini didapatkan dari percobaan-percobaan antara muatan positif dan negatif yang menimbulkan gaya. Gaya apa? Gaya Newton, gaya tolak atau gaya tarik. Gayanya seberapa besarnya? Baik menolak maupun menarik besarnya F ini.
gayanya. Maka satuannya F adalah gaya Newton, satuannya Newton. Nah, satuan muatan adalah kolom. Nih. Maka ini disebut hukum kolom karena kolom yang menemukan ini ketetapan kolom. Nah, jaraknya harus dalam meter. Paham ya? Jadi Paham, cara Bu. menemukannya ini ya, Bu hapus. Nah, lagi. Bentar. Contoh. Nah, contoh ada dua benda. Dua buah benda masing-masing bermuatan negatif dengan positif. Yang negatifnya min 2 mikrokolom, yang positifnya 3 mikrokolom. Nah, terpisah sejauh 10 cm. Ketetapan konstanta tadi ya sudah diterangkan 9 kali 10 pangkat 9 ini tetap. Berapa besar gaya tariknya? Nah, sekarang kita diketahui dulu ya. Diketahui. Oke, apa ya? Nih. Jadi ada muatan. Nih, muatan ada Q1, ada Q2. Q1-nya ini 3 apa nih? 3 mikrokolom. Ini 2 mikrokolom. Nah, diketahuinya bagaimana? 3 ini Q1 ya. Q1 sama dengan 3 mikrokolom itu sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, Q2-nya berapa? Ini Q2 sama dengan 3 mikrokolom. Sama dengan, 3 apa 2 sih? Ini 2 ya? Bentar. Ini 2. Ini 2 mikrokolom ya. Nah, karena mikrokolom itu jadikan kolom dulu harus dari dalam kolom nih. Kolomnya berarti 2 kali 10 pangkat negatif 6 di sini. Kolom. Nah, diketahui. Nah, jaraknya berapa? Sini ya, R-nya. R sama dengan berapa nih 10 cm berarti 10 pangkat negatif 2 meter kan? 10 pangkat negatif 2. Paham enggak ini? 1/100. 1/100 kan 10 pangkat negatif 2 meter. Ya kan? Nah, sekarang masukkan ke rumus. Masukkan rumus-rumusnya ditulis ini rumusnya. Nah, masukkan angka 9 kali 10 pangkat 9. Ini satuannya ngikut ya. Kalikan 3 kali 10 pangkat negatif 6 dari mana ini? Ini masuk ke sini. Terus kalikan lagi 2 kali 10 pangkat negatif 6 dari mana ini? Yang ini ya. Masuk. Dibagi 0,01. Nah, dari mana? Dari 10 cm ini sama dengan 0,01. 0,01 meter. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini kan dikali-kali-kali. Bagaimana cara ngalinya? Angka sama angka. Angkanya berapa saja nih? 9 kali 3 kali 2. Berapa? 9 kali 3 kali 2. Berarti 9 kali 6. Ya kan? 5, 4. Nah, jadi ini sama dengan 54. Nah, yang lain nanti ngalinya. Bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambah. Jadi, kali 10 pangkat 6. Negatif 6 ditambah negatif 6 berarti negatif berapa? Bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambah. 9 dikurangi 6 dikurangi 6, berapa?
9 kurangi 6, berapa? 3. 3 kurangi 6, berapa? Negatif 3 sini. Negatif Nah, 3, Bu. 3. Nah, di sini ini tadi kan 0,01 dikuadratkan. Ini Ibu jadikan pangkat ini saja ya di sini. 10 pangkat negatif 2. Pangkat negatif 2 dipangkatkan 2, maka di sini 10 pangkat negatif 4. Ini kan dikuadratkan. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Maka ini udah dipangkatkan ke sini, berarti 10 pangkat negatif 4. Nah, ini tadi ya, yang atas ini ditambah-tambah. 9 kurangi 6 kurangi 6, negatif 3. Nah, ini pembagi, ini kan dibagi di sini. Jadi ini pembagi 10 pangkat negatif 4. Nah, bilangan berpangkat apabila jadikan kali, ini kan pembagi ini. 10 pangkat negatif 4 ini kan pembagi untuk bagi. Bisa jadi kali apabila pangkatnya jadi berubah. Ini yang tadinya negatif, pindah ke sini jadi positif. Jadi gimana? Negatif 4 ditambah 4. Utang 3 dibayar 4. Jadi 54 kali 10 pangkat negatif 3. Karena ini pindah dari pembagi menjadi kali, maka ini pindah ke sini. Jadi kali 10 pangkat 4. Jadi di sini yang Ibu tulisnya. Nah, sama dengan 54 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, ini kan pembagi. Kali lagi 10 pangkat 4. Nah, ini pembagi berubah jadi kali, tapi negatifnya berubah jadi positif. Jadi, 10 pangkat 4 kali 10 pangkat negatif 3. Nih, tadi kan kalau bilangan berpangkat, apabila dikali, maka pangkatnya saja yang dijumlahkan. Maka 4 dikurangi 3 berapa? 4 kurangi 3. Atau utang 3 1, dibayar Bu. 4. 1. Iya, 1. Berarti sama dengan 54 kali 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 itu berapa ya? 10. Maka hasilnya 540 Newton. Nah, sama kan dengan ini? Nah, paham belum nih caranya? Ya. Jadi yang pertama kita satuannya ini dikonversi dulu karena ini satuannya dalam mikro, harus dalam kolom. Ini mikronya hilang harus kali 10 pangkat negatif 6. Ini 10 pangkat negatif 6 ini negatif ya. Nah, sudah jadi kolom. Ini yang tadinya senti dijadikan meter, ya kan? Dikali bagi 100. 10 senti bagi 100. Nah, jadi 0,0 10 cm 0, ya 10 cm. Nah, kemudian ini dimasukkan ke rumus ini, maka yang di atas ini jadi kali, ini jadi pembaginya. Karena ini dipangkatkan 2, maka pangkat negatif 2 tadi jadi pangkat negatif 4. Sampai sini angka-angkanya dikali dulu. 9 kali 2, 9 kali 3 kali 2, 54. Baru 10 pangkat 9, 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 6, maka pangkatnya dijumlahkan. 9 kurangi 6 kurangi 6, maka negatif 3. Nah, di sini pangkat negatif 2 sudah dikuadratkan tadi kan pangkat negatif 4. Taruh di sini. Kemudian ini dipindah ke atas. Ini ditulis lagi, ini pindah ke atas, pangkatnya jadi positif. Maka bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, maka pangkatnya boleh dijumlah. Utang 3 dibayar 4, maka jadi 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu 10. Maka 4 kali 10 sama dengan 540 Newton. Paham ya? Ya. Lanjut.
medan listrik. Jadi ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik disebut medan listrik. Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar. Jika benda uji mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Nah, nanti kita lihat apa maksudnya nih. Nah, ini ada benda Q. Nah, ini ada benda yang diamati. Nah, kalau dia di sini deket, kira-kira F-nya berapa? E-nya nih. E-nya ini medan listriknya besar dak? Besar ya nih ya. Nah, kalau dijauhkan medan listriknya menjadi kecil nih, pendek kan? Nih, segini. Ini medan listriknya besar. Jadi semakin jauh medan listriknya semakin kecil. Nah, daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh medan listrik, oleh pengaruh listrik, maka disebut medan listrik. Nah, semakin jauh letaknya, maka gayanya semakin atau medannya makin kecil. Paham ya? Garis gaya listrik. Ternyata di medan listrik itu ada garis gayanya. Garis gayanya itu kan tidak kelihatan kita sebagai garis. Nah, garisnya bagaimana? Ini kalau muatan positif, maka garisnya itu keluar. Nih, keluar. Nah, bagaimana kalau yang bermuatan negatif kira-kira? Ternyata garisnya ke dalam. Nah, kalau ini muatan positifnya mendorong, ini gayanya ini menarik, maka yang di sini mendorong, yang di sini menarik, kalau didekatkan kira-kira akan tarik menarik, karena ini sifatnya beda, ini mendorong, ini menarik. Nah, ini sifat dari medan magnetnya, medan apa? Medan listriknya. Jadi, ini meninggalkan, kalau ini menuju. Oke. Nah, polanya kita lihat. Kalau dia di positif dengan negatif, maka yang satu ini ke dalam, yang satu ini keluar, maka dia akan tarik-menarik. Makanya ini saling mendekat. Nah, kalau positif dengan positif bagaimana? Alasannya ditolak-menolak. Ternyata medannya ini saling mendorong, maka dia akan tolak-menolak. Nah, ini ternyata dia saling menjauh juga tolak-menolak. Ya, ini saling mendorong, ini saling menjauh, tetap sama tolak menolak. Tapi kalau yang satu positif dengan negatif, ini tarik menarik. Nah, kalau ini positif dengan negatif, ini sebagai lempengan, maka ini tarik menarik, karena di sini positif, di sini negatif. Terus kuat medan magnet, berapa kuatnya? Ada rumusnya ini ya. Nah, ini Q, ini Q kecil. Nah, ini tadi coba kita lihat bikin rumusnya. Dari mana sih mau mencari bagaimana rumus ini terjadi? Nah, ya. Ini rumusnya E sama dengan F dibagi Q. Nah, tadi kan ada F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Hafal ya. Nah, R kuadrat nih. Nah, R kuadrat. Ini per. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ininya dimasukkan ini. Nah, kalau ini dimasukkan ke sini berarti E per ini jadi F-nya. Ini F-nya nih ya, F-nya. F dibagi ini per Q. Ini per Q kecil. Maka ini dicoret. Ini kan Q besar. Ini Q besarnya di sini. Ini Q besarnya, ini Q besar. Sininya Q besar. Ini Q kecilnya. Maka Q kecilnya dicoret. Nih coret, ini coret. Udah. Nah, coret.
Jadi apa yang terjadi? Tinggal di sini kan ada Q. Ada Q lagi di sini. Ada Q lagi. Berarti di sini R-nya masih jadi tinggal rumusnya ntar. Nah, rumusnya ini kan sudah dicoret, jadi rumusnya tinggal yang ada ini, sini, ini sudah dicoret habis. Maka jadi rumusnya E sama dengan K, Q, ini per R kuadrat. Karena apa? Ini sudah dicoret nih. Nah, tinggal ini. Jadi Q besar per R kuadrat kali K. Jadi ini. Hasilnya paham ya? Apabila ini benda yang diuji, ini benda yang dipatok di sini. Ini jadi ini sudah tahu ini tempatnya di sini. Yang diuji ini misalnya diuji. Oh, dekat, di dekat, makin dekat dia makin medan listriknya makin besar. Kalau makin jauh, medan listriknya makin kecil. Kalau ininya Q-nya besar, juga medannya menjadi besar. Gitu. Next. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini artinya gayanya Newton, satuannya F artinya gaya, satuannya Newton masih seperti tadi. Tapi ada tambahan ini medan listrik, satuannya Newton per kolom. Induksi listrik. Kalau kita punya benda netral, di dalamnya ada muatan positif dan muatan negatif yang sama jumlahnya. Kalau ini positifnya 8, negatifnya juga 8, maka dikatakan benda ini netral. Nah, benda netral ini apabila didekati dengan muatan negatif, maka muatan positif ini ya, muatan positif, maka elektron-elektronnya di sini akan ngumpul ke sini. Kenapa? Karena tertarik oleh positif ini, tapi tidak loncat dia, hanya ke sini di sini. Nah, berarti namanya induksi listrik. Jadi pemisahan muatan akibat didekatkan oleh muatan yang lain. Nah, apabila didekati dengan positif, yang mendekat adalah muatan negatifnya. Apa yang terjadi apabila kalau benda netral ini didekati dengan benda bermuatan negatif? Kira-kira negatifnya atau positifnya yang ngumpul ke sini? Coba kita lihat. Ini kesimpulannya, maka terjadi pemisahan muatan. Nah, muatannya ngumpul yang di sini yang negatifnya karena didekati yang positif. Nah, ini apabila ini yang terjadi ini negatif juga, ini didekati dengan benda positif, negatif akan terkumpul ke sini. Nah, apabila ini dihubungkan dengan bumi, nah ini kawat, ada kawat yang dimasukkan ke dalam tanah, maka muatan positifnya akan ke sini, dibantu. Oh, muatan negatifnya akan ke sini. Untuk apa? Untuk menetralkan ini, tertarik ke sini. Maka benda ini jadi muatannya negatif semua. Nah, maka benda akan jadi muatannya negatif. Ini bisa untuk prinsip membuat penangkal petir. Nah, benda netral diinduksi dengan benda positif, maka akan menjadi muatan negatif. Lagi nih. Mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan induksi. Nih, benda netral yang muatan positif dengan negatifnya sama, kemudian didekatkan dengan negatif, maka apa yang terjadi? Yang positif dekat ke sini. Kalau dihubungkan ke bumi, maka negatifnya akan pindah ke sini. Maka akan jadi benda bermuatan positif. Nah, kalau dekati benda
negatif, akhirnya jadi positif. Terus benda netral diinduksi dengan benda negatif akan menjadi muatan positif. Kesimpulan, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Ini benda netral, ini benda negatif. Apa yang terjadi? Nah, ini akan seperti ini. Ini namanya apa? Jadi bermuatan negatif. Benda bermuatan listrik negatif pada benda dengan menyentuhkan, mendapatkan, berarti ini mendapatkan muatan negatif pada benda dengan menyentuhkan. Jadi ini kalau banyak negatifnya, ini kan tadi netral, ini pindah ke sini sebagian dengan disentuh, maka jadi muatannya negatif. Benda netral disentuh dengan benda negatif akan jadi negatif. Bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuh pada benda muatan positif, maka netral itu juga akan positif. Kalau dia didekati dengan positif, juga akan positif. Nah, ini ada elektroskop, alat untuk mengetahui muatan suatu benda. Ini bisa dibuat juga kalau mau praktikum ya. Ini ada kawat. Nah, ini ditaruh aluminium foil. Nah, supaya apa? Supaya mudah bergerak. Aluminium foil kan tipis. Taruh di sini. Nah, bisa kalau dia menguncup ini dekat. Kalau dia ini mekar, ini akan terdorong nih. Ini kan dorong mekar dia. Ini namanya kepala elektroskop, ini konduktornya, ini bisa pakai kawat, ini daun elektroskop bisa pakai aluminium foil yang digunting. Kemudian ini dinding kaca supaya tidak kena angin. Kalau kena angin nanti ini tidak tahu nih mekar apa, kuncup. Terus, nah karya bisa dibuat seperti tadi ya, ada botol bekas atau kaca, silakan. Nah, nanti kita praktek, misalnya ini cara buatnya di amplas, ini aluminium foilnya, pakai botol boleh. Nah, ini pakai paku. Nah, ini kawat. Nah, ini biar tahu ini aluminium foilnya digantung seperti ini. Terus, nah ini boleh pakai payung sini, disambung ke kawat. Nah, ini elektroskop yang netral. Daun elektroskopnya tertutup. Kenapa? Di sini ada muatan positif maupun negatif. Berarti di sini dan di sini ada muatan positif dan negatif, maka dia tarik menarik nih. Jadi nguncup. Jadi di sininya negatif-negatif. Nah, di sininya negatif, negatif. Di sininya positif-positif. Nah, jadi nguncup dia. Nah, tapi kalau di sini banyak muatan positifnya, dia positif dengan positif tolak menolak, maka dia mekar. Nih, ini juga banyak muatan negatifnya, dua-duanya banyak negatif, maka dia tolak menolak, maka dia mekar. Nah, pada saat elektroskop bermuatan daun elektroskop maka terbuka. Kalau dia netral, dia tertutup karena dia mengandung muatan positif maupun negatif. Kalau ini muatannya sejenis, maka dia terbuka karena tolak menolak. Paham ya? Terus muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Nah, ini tadi netral. Terus ini didekatin dengan muatan positif. Nah, maka di sininya negatif nih. Di sininya dia negatif. Nah, negatifnya pada kesini semua nih. Kenapa? Karena didekati dengan positif. Nah, pada kesini semua. Maka di sininya positifnya lari ke sini. Nah, dia lari ke sini.
banyak positifnya, maka dia tolak menolak, maka dia daunnya mekar, yang paling tolak menolak. Terus, nah, kepala elektroskop didekati dengan benda positif, maka elektron dari daun pindah ke kepala sini, maka yang di daunnya akan terbuka, kan dia tolak menolak. Nah, kalau disentuh pakai tangan, nih tangannya disentuh, maka tangan ini muatan negatif ini pindah ke sini. Nah, muatan pindahnya, muatannya pindah ke sini, ini orangnya ke sini, muatan negatifnya ke tanah. Nah, ini muatan negatifnya pindah. Nah, bagaimana yang terjadi kalau dia pindah? Kita lihat. Nah, pindah, maka dia akan bermuatan bagaimana nih? Akan tertutup. Ini kan tadi terbuka. Elektronnya pindah ke sini, lari ke sini. Jadi netral lagi. Nah, ya, pindah ke sini. Kepala elektron disentuh dengan tangan, maka elektron dari bumi dari bumi menuju ke elektroskop, jadi menetralkan, jadi netral. Oh, yang di sini elektronnya dari bumi ini pindah ke sini, elektronnya pindah dari bumi ke sini. Nah, jadi ini netral, ini kan ada positif ada negatif, jadi netral. Ini kan tadi banyak negatifnya. Terus jadi ini tertutup lagi. Nah, elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Kalau ini dilepas ininya, dilepas ini, maka jadi bermuatan negatif. Jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Bagaimana kalau yang didekatkan pada kepala elektroskop bermuatan negatif? Sama saja ya. Jadi kalau ininya negatif, jadi sini yang positif, ini negatif. Terus ini disentuh. Nah, maka dia akan menetralkan. Jadi ini kembali seperti ini terbuka. Terus mana lagi nih ya? Belum. Nah, ini petir. Kalau mendung ini akan terjadi petir. Jadi di awan ini akan bermuatan karena dia ada hujan, maka akan bermuatan. Jadi muatan negatifnya di sini. Ada nggak positifnya? Ada, tapi di atas ini positifnya di atasnya, di sini di bagian atas. Jadi karena elektronnya ini di sini, maka dia akan jadi arus pendek nih. Kalau tidak ada penangkal petirnya, dia akan hancur atau terbakar atau bagaimana, karena ini arusnya sangat besar, arus pendek. Nah, supaya tidak terjadi bagaimana? Ya harus ada penangkal petir. Nah, cara kerja penangkal petir bagaimana? Kita lihat. Nih. Jadi elektron-elektron ini akan ke sini, karena di sini akan negatif. Apa yang terjadi? Dia akan hancur rumahnya. Nah, karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan, artinya rumah tersambar petir. Nah, prinsip penangkal petir ada dua macam. Kita buat. Nah, di sini rumah ini netral. Tadinya ini netral. Kalau netral itu sudah pasti ada muatan positif dan negatifnya sama. Ini positif dan negatifnya sama. Ini tidak ada hujan, tidak ada petir. Nah, pada suatu saat dia ada petir, maka ada elektron di sini. Nah,
elektronnya ini langsung dinetralkan. Kenapa? Yang positif ini pindah ke sini, menetralkan nih, menetralkan. Jadi kalau dia masuk ke sini, berarti yang negatif langsung masuk ke dalam tanah. Jadi yang negatifnya di sini, negatifnya ke tanah di sini. Jadi kalau sudah jadi netral, jadi tidak akan terjadi tersambar petir. Jadi ini di mana nih, di gedung bertingkat, di masjid ya, harus ada ini supaya tidak ada petir. Nih, ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan sehingga atap rumah menjadi bermuatan positif, maka muatan negatif awan mengalir dari awan ke bumi melewati penangkal petir. Karena penangkal petir terbuat dari konduktor yang baik, maka ketika dilewati muatan listrik negatif, awan tidak akan menyebabkan kerusakan, dia langsung netral. Belum sempat merusak, jadi langsung netral dia. Nah, ini yang pertama ya, cara kerja yang pertama. Ada juga prinsip yang kedua. Nah, ini tadi rumahnya ini netral, ada petir, maka bagaimana ini? Muatan positifnya ini ke sini, menetralkan. Jadi, nih, menetralkan muatan positifnya ke sini. Nah, muatan negatifnya ke sini. Jadi terjadi induksi. Tadi kan ada belajar induksi. Kalau didekati muatan negatif, maka muatan positif akan terinduksi, maka dia akan ke sini. Muatan negatifnya tadi turun ke bawah kan. Nah, kita lihat tadi. Nah. Ini yang kedua. Nah, kemudian generator Van de Graaff. Nah, ini mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Ini diputar. Nah, ini logam. Ini sabuk karet. Nah, ini nanti muatannya akan disebutnya. Bentar. Belum. Nah, ini akan tertarik ke sini. Diputar, maka dia muatannya jadi negatif di sini. Kalau kita pegang ini tidak nyetrum karena ini tidak ada strum, tapi di bermuatan. Jadi kalau rambutnya panjang, dia akan berdiri semua seperti ini. Jadi ini anak. Nah, rambutnya panjang seperti ini. Ini akan seperti ini jadinya rambutnya. Seperti ini, berdiri semua. Kenapa? Karena ada muatan. Jadi rambutnya misalnya 30 cm, seperti ini dia. Nah, kalau nyentuh ini, itu generator Van de Graaff. Terus, mana ya? Soal-soal ini. Langsung dijawab apa gimana nih maunya? Lengkapi nama-nama partikel. Nah, ini ada atom. Ini yang muatan apa nih? Positif apa namanya? Apa yang bisa jawab? Muatannya positif. Jadi atom terdiri dari inti atom. Anti atom itu ada proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Nah, elektron itu bermuatan negatif ada di kulit atom yang mengelilingi yang selalu bergerak. Jadi elektron ini karena dia selalu bergerak, ini mudah pindah ke tempat lain. Tapi yang proton yang muatan positif itu tidak pernah pindah di sinilah. Jadi ini muatan positif namanya apa? Apa yang tahu? Muatan positif namanya apa? Proton. Iya, proton. Nah, ada protonnya ada berapa di sini? Ini 1, 2. Ada 2. Nah, protonnya di sini, ntar.
protonnya ini. Yang protonnya ini yang merah ya. Apa yang positif? Mana sih? Oh, protonnya yang merah. Bentar. Protonnya yang merah. Ini neutron, ini proton ya. Boleh bolak-balik kalau ini tidak ada angka positifnya. Tapi biasanya yang proton itu merah, tidak apa-apa. Ini proton. Proton itu bermuatan positif. Protonnya ada 2. Muatannya apa? Positif. Nah, ini neutron tidak bermuatan, netral ya. Neutron itu netral, tidak bermuatan. Nah, ada 2 juga. Ini ada 2. Nah, elektronnya ini ada 2 juga. Ini elektron. Elektron ada 2 juga. Jadi, yang muatan negatifnya ada 2, yang positifnya 2, yang netralnya 2. Jadi, positifnya 2, negatifnya 2. Jadi, atom ini bermuatan apa? Positifnya 2, negatifnya 2. Berarti netral. Ya enggak? Positifnya 2, negatifnya Ya, juga 2. Netral jadi netral ini. Nah, ini apa namanya ini? Ini namanya inti atom. Inti atom. Inti atom ada 2 macam. Di dalamnya ada proton dan neutron. Ini protonnya positif, ini positif. Ini neutronnya tidak bermuatan. Nah, ini elektronnya bermuatan negatif, ini negatif. Nah, atom natrium dan klor atau Cl yang semula netral kemudian karena suatu hal sebuah elektron yang terluar dari atom natrium pindah ke klor, maka atom natrium kehilangan apa? Elektronnya pindah ke atom. Berarti kehilangan apa? Natriumnya kehilangan apa kalau elektron dia pindah? Ya kehilangan elektron. Kehilangan elektron. Aduh. Kehilangan elektron. Nah, maka kalau kehilangan elektron, kebanyakan positif. Elektron kan muatannya negatif. Maka kebanyakan positif, maka dia bermuatan positif. Nah, sedangkan atom klor menerima elektron, maka kalau menerima elektron berarti kebanyakan muatan negatif, maka dia bermuatan negatif. Karena elektron yang pindah-pindah kan tempatnya di luar. Jadi suatu atom kalau kehilangan elektron jadi muatan positif. Kalau menangkap elektron jadi muatannya negatif. Ini tadi kaca digosok dengan kain sutra jadi muatan apa? Masih ingat nggak? Kaca pakai kain sutra positif atau negatif? Positif kaca ya. Kenapa? ya Bu. Karena kain sutra menangkap elektron dari kaca atau kaca melepaskan elektron ke sutra. Maka kacanya jadi muatan positif. Gaya apa yang muncul ketika plastik bermuatan yang tergantung pada statif didekatkan dengan kaca bermuatan yang kita pegang dengan tangan? Namanya gaya apa? Satunya positif, satunya negatif. Berarti tarik apa tolak? Plastik. Tarik. Plastiknya kan negatif nih ya. Kacanya positif. Maka akan tarik. Gaya tarik. Betul. Nah, sekarang nomor 5. Faktor apa yang mempengaruhi besar gaya listrik antar muatan? Tadi ada faktornya F sama dengan ada K
Terus ada Q1, ada Q2 per R kuadrat. Nah, faktornya apa saja? Berarti jawabannya muatan dan jarak. Nah, faktornya ini kan muatan, ini jarak. Nah, jadi jawabannya muatan dan jarak. Ini konstansa ini yang menemukan orangnya. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian nomor 6. Gambar arah medan magnet pada dua muatan positif yang berdekatan. Gimana gambarnya? Ini positif. Kira-kira bagaimana? Sama positif. Tadi ada kan ya? Gimana gambarnya? Kalau positif tadi mendorong apa menarik? Gayanya, apa medannya? Ke dalam, keluar. Keluar ya. Nah, kalau positif keluar, jadi saling mendorong. Nih, makanya jadi tarik menarik mendorong. Tolak menolak. Nah, medan listriknya ini mendorong keluar. Nah, apa yang dimaksud dengan induksi listrik? Jadi kalau benda netral didekatkan dengan benda bermuatan, maka benda netral itu akan terjadi pemisahan muatan. Itu namanya induksi listrik. Ya, nanti diingat lagi. Udah selesai. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini ada soal. Ini nanti kamu lihat YouTube-nya ya. Ini dijawab nih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi kan sudah ada caranya ya. Nah, dijawab nih. Pakai rumus ya. Ini dijawab. Tadi kan ada sebagian sudah dijawab. Nah, kamu jawab ini. Dijawab. Kamu lihat lagi YouTube-nya. Nanti kamu jawab nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah dikumpul ke WA Ibu ya. Itu tugasnya. Udah. Terus di buku apa lagi. Nah, Ibu mau perlihatkan lagi di buku. Di buku lah. Ntar memperlihatkan. Mana ya tadi? Ini udahan. Nah, Ibu kita lihat ini punya apa ya? Ini kamu juga bisa melihat ini. Ini namanya simulasi dari PIT. Nah, ini tadi kan benda bermuatan yang dipaku di sini ya. Ini dipaku. Ini jadi benda yang diamati, ini benda yang tetap. Kita pilih misalnya neon sama neon. Nah, neonnya ini pindah ke sini misalnya. Nah, lambat. Nih, bergerak kan? Bergerak. Nah, karena dia apa? Sama. Jadi dia seperti itu. Coba lihat. Argon sama argon. Pindah ke sini. Coba lihat. Oh, bentar. Di sini. Nah, kita lihat gayanya. Ini jadi diperlihatkan gayanya. Ini kan diperlihatkan semua gaya. Nih, kalau yang ini. Nah, ini kelihatan gayanya. Nah, kalau yang ini kelihatan gaya tolaknya. Jadi ini percobaannya, ini kalau apa tadi? Argon sama argon. Kalau oksigen sama oksigen. Taruh sini. Nah, itu gayanya. Apa medan? Ini medan. Ini F gaya F. Neon sama argon kita lihat. Taruh sini. Nah, itu. Kita lihat ini. Jadi itu medan listriknya. Medan listriknya ada yang besar, ada yang kecil tergantung dari partikelnya. Jadi ada muatan yang besar, ada yang muatan yang kecil. Kalau jaraknya jauh ya sedikit nanti. Nah, malah tidak terpengaruh karena apa? Medan listriknya sudah jauh. Nah, kalau dekat, nah lebih ini lagi. Apalagi kalau yang sejenis misalnya. Nah, itu
medan listrik. Nah, sekarang yang kedua kita lihat ini. Kita lihat ini. Kalau kalau misalnya pakai baju, pernah kan habis disetrika, nah kayak lengket-lengket itu karena tertarik ya, apa tuh, rambut atau misalnya rambut tertarik baju yang sudah disetrika atau bersetrika. Nah, itu kenapa? Ada gejala listrik statisnya. Nih kita balon. Balon ini netral, punya apa nih? Punya muatan positif maupun negatif. Nah, kalau didekatin seperti ini. Nah, maka bagaimana nih? Nah, muatan negatifnya ke sini semua nih. Nah, kenapa nih negatifnya ke sini? Nah, positifnya di sini, negatifnya di sini. Jadi lengket. Pernah merasa tidak pakai baju setrika lengket? Kayak nyetrum, tapi bukan tidak kesetrum. Nah, ini dia. Ini gejala listrik statis. Nah, kalau dua gimana nih? Nah, misalnya dinding. Nah, ini dinding. Coba lihat. Nah, ini tadi kan sudah bermata negatif ini. Maka ini positifnya di sini. Yang negatif ini pindah ke sini, ini namanya induksi. Induksi ya, tadi kan ada induksi. Nih, ini negatif ya. Nah, ini kan ini netral. Nah, ini netral. Nah, kalau ini nah langsung deh. Nah, kenapa? Ini positif, ini negatif. Nah, langsung tarik nih, Ibu lepas. Nah, kalau pakai HP kayaknya bisa juga kamu main di sini. Kamu buka simulasi PET, PET simulation. Bacanya simulation tulisannya. Nah, itu ya. Jadi ada banyak-banyak percobaan bisa kamu buka di mana ya? Di Chrome. Nah, tinggal ketik. Ada listrik juga. Nanti kalau misalnya teorinya sampai listrik bisa seperti ini nanti. Nah, kita lihat di sini. Bentar. Banyak praktikumnya di sini. Nah, di sini nih ya. Nah, ini mau fisika, mau biologi, mau apa nih, kamu jelajahi saja. Nah, misalnya ini, nanti bisa kamu buka lah apa, sambil belajar ya. Nih, mau lihat apa nih? Oh, misalnya mau ngerangkai. Jadi praktikumnya nggak harus pakai setrum gitu, enggak. Tinggal disambung-sambung. Oh, ini hambatan, ini lampu disambung. Oh, jadi gimana? Nah, nanti ya, nanti teorinya Bu nyusul bikin nanti. Nah, kamu bisa percobaan ini. Jadi bisa praktek bikin lampu sampai nyala, dikasih baterai berapa, pakai hambatan berapa gitu. Bisa praktek di sini tanpa pakai biaya. Tinggal ngeklik-ngeklik, oh nyala, oh enggak, oh jadi redup gitu ya. Jadi kamu bisa mengeksplor, belajar sendiri. Karena sekarang online, kamu harus aktif sendiri ya, mencari YouTube-nya kalau Ibu misalnya belum sempat bikinnya ya. Jadi itu carilah di mana ya, Ibu nanti kasih tahu apa yang bisa dipelajari. Nah, itu jadi bab sekarang sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya tentang listrik Ya, statis? Sudah ya? Sudah cukup. udah, Bu. Boleh bertanya kalau silakan mau nanya yang belum jelas. Jadi sekalian Udah, nanti sudah ya. Ya, makasih ya, Bu. sudah ini ikut ya. Nanti Ibu bikin yang baru lagi. Jadi supaya nanti kalau ini babnya nanti kan ini semester 1 listrik statis, terus listrik dinamis, ini jadi dilanjut sampai rumusnya fisika semua, nanti biologi semua, jadi berurutan. Jadi Ibu maksudnya gitu ya. Makasih sudah join. Ibu tutup ya karena ini rekamannya masih berjalan. Ntar Ibu tutup rekamannya dulu. Ini direkam nanti mana ya? Kok nggak buka? Ini. Nah, ini dia. Ibu tutup dulu rekamannya. Jadi kalau mau bertanya, boleh ya. Atau kalau mau disudahi, makasih sudah join. Siapa aja yang join sih? Ibu lihat sih.
Mana ya absennya di sini? Absen, attendant. Biasanya ada nih, kuliah. Siapa yang join? Ntar, Bu lihat siapa aja. Mana nggak kelihatan? EJ siapa nih? Enggak. Sendirian ya kamu? Iya, Bu. Oh, ya udah. Iya, Bu. Oh, ya udah. Ya, makasih udah join. Oh, ini. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lev, ya. Iya, Bu.